Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini kita gunakan SketchUp untuk mendesain pintu dan kusennya. Pertama-tama kita rubah dulu kameranya menjadi parallel projection. Selanjutnya kita pilih rectangle. Kita bikin daun pintu dengan ukuran 800 mili kali 2010. Nah, selanjutnya kita akan bentuk emboss di dalamnya atau frame bingkai ya. Jadi kesan pintu tidak begitu jelek ya. Dari posisi bawah kita tarik sekitar 500, kemudian kita kasih garis tegasnya. Selanjutnya kita gunakan offset untuk menentukan framenya sekitar 120. Lakukan pula untuk pada bagian bawahnya 120. Nah, selanjutnya saya bentuk ukuran-ukurannya supaya para kawan-kawan bisa mengikuti dengan baik. Jadi kelihatan offsetnya sekitar 120 ya, tertera. Nah, seperti itu. Nah, ketinggian sekitar 210 ya, panjangnya sekitar 800. Selanjutnya kita grup ya, kita pindahkan ke sisi yang lain ya sebagai dokumentasi dua dimensi kita. Nah, selanjutnya kita akan bekerja dengan 3 dimensi ya. Setelah di grup kita hapus semua ya bagian-bagian, kita export dulu ya, kemudian kita hapus bagian-bagian yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya kita posisikan ke isometrik ya, kita hapus dulu bagian yang belum kita pakai ya, kemudian kita push pull sekitar 40 mili ya, 40 mili. Nah, ini ketebalannya 40 mili. Selanjutnya kita klik sisi bawah ya. Jangan lupa tekan move dan tekan control bersamaan untuk menggeser ke posisi sekitar 500 ya. Kemudian kita offset bagian atas dan bagian bawahnya dengan distance sekitar 120. Selanjutnya gunakan push pull, kita dorong ke dalam ya, kita dorong ya bagian atas dan bagian bawah. Supaya lebih jelasnya saya terapkan ukuran sekitar 10 ya. Ya, kita dorong ke dalam sekitar 10 mili. Oke, selanjutnya kita klik bagian yang sudah kita dorong tadi ya, kita butuh malnya saja ya. Nah, kemudian kita geser keluar untuk kita bentuk di luar. Kita tarik sekitar 10 mili ya, kita push pull sekitar 10 mili. Nah, untuk sisi tepinya mulai kita bentuk tepian frame ya yang kita akan buat dengan jarak 26. Nah, oke, ikutin saja dulu, nanti saya akan kasih ukuran-ukuran tepatnya. Nah, ini sekitar 2 mili, 6 mili, 2 mili ya. Nah, pada sisi-sisinya sudah saya terahkan. Oke. Panjang keseluruhannya kita menggunakan operasi area sekitar 10 mili kali 10 mili. Oke, nah selanjutnya kita bentuk setengah lingkarnya ya. Nah, seperti ini. Nah,
dengan R sekitar 6 mili. Bagian yang tidak kita gunakan kita hapus. Oh ya, sebelumnya kita bikin dokumentasinya dulu ya, di blok, kemudian tekan move bersama dengan kontrol tarik ya. Oke, kita mulai hapus bagian-bagian yang tidak digunakan. Nah, kita harus perhatikan nih bagaimana cara kita mengoperasikan follow me tool ya, karena agak sedikit unik penggunaannya. Nah, oke. Nah, kita singkirkan bagian-bagian yang lain, kita hanya butuh garis referensi. Ini kita geser dulu sebentar ya. Kita geser dulu ke area yang kosong. Nah, area yang berbentuk solid ini kita hapus ya. Kita cuman butuh garis bantunya saja, karena kita akan membuat frame ya, frame yang mengikutin ya. Jadi ini adalah garis mengikut ya, makanya disebut dengan follow me ya. Kita kopikan dulu bentuk yang sudah jadi ini ya. Kita geser agak jauh supaya sambungannya nanti tepat di posisi tengah, tidak di posisi ujung, karena akan sangat jelek sekali nanti hasilnya. Kita klik bagian dari setelah garis-garis itu, kemudian kita klik follow me tool. Jadinya nanti seperti ini. Di grup dulu ya. Oh ya, lupa kita copy dulu ya. Nah, jadi 2, tarik ke dalam. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama pada posisi bagian bawahnya. Nah, mal yang sudah kita buat tadi ya, yang dengan lengkap dengan ukuran, kita copy lagi. Kita letakkan posisi ada di posisi sisi garis ya. Nah, kemudian kita explode, kemudian hapus bagian yang tidak digunakan. Kita geser dikit. Nah, jangan lupa nanti sisi-sisi garis yang akan diikutin kita klik ya satu persatu. Kemudian selanjutnya kita setelah dia sudah membentuk arah bingkai ya. Nah, kemudian baru kita klik follow me tool-nya. Oke, seperti ini ya. Baru kita klik follow me tool ya. Nah, sudah jadi bingkainya ya. Nah, baru jangan lupa dikopikan kembali sehingga kita memiliki 2 frame ya, 2 frame. Nah, kita tekan move bersamaan tombol di keyboard control, kemudian tarik, maka dia akan menduplikat. Oke, sudah selesai. Nah, bagian atas bagian bawah udah. Nah, sekarang kita akan bikin di bagian pembaginya ini ya. Nah, kita tarik aja garis bantu, jadi seolah-olah ini pahatan kayunya kelihatan ya. Kita bikin aja dia agak sedikit curve. Tarik garis tengah ini ke sisi luar sekitar 5 ke kanan dari titik tengah dan 5 ke kiri dari titik tengah. Selanjutnya kita kasih jarak distance-nya 5 sehingga cukup proporsional. Kita gunakan circle ya, kita gunakan circle. Yang kita butuhkan bagian yang sisi dalamnya saja. Untuk yang tepi luarnya kita hapus saja. Oke, nah
Nah, ini adalah ukurannya ya, jaraknya 5 mili 5 mili. Yang kita ambil adalah R5 milinya saja, lainnya kita hapus. Nah ya, baru kita geser terus sampai ke ujung ya, offsetnya ya. Kita ingat itu ukurannya 800, sebenarnya kita dorong langsung dengan kita ketik 800 itu juga bisa langsung ya, bisa langsung dia membentuk cowakan seperti itu ya, bagian seperti pembagi. Nah, tinggal kita proyeksikan pada sisi sebaliknya. Untuk posisi sebaliknya kita akan lakukan operasi yang sama dengan sisi yang sebelumnya kita kerjakan. Kita gunakan frame-frame yang sudah di copy, kemudian kita tarik ke dalam area-area kerja. Jangan lupa posisinya harus sama ya. Nah, kita mulai dulu dari bagian bawah ini ya, distance-nya sekitar 500, kemudian jangan lupa offsetnya sekitar 120, kemudian kita atasnya juga kita bikin ya dengan offset yang sama 120. Kita dorong permukaan sekitar 10 mili dan kita mulai gunakan frame yang akan kita pakai yang sudah di copy tadi. Sebelumnya sisinya kita arahkan ke sisi yang berlawanan ya. Nah, kita klik rotate ya, klik garis rotate, kita pilih yang pas ya, kemudian kita putar ya sekitar 180 derajat. Nah, ini siap digunakan. Tarik lagi ke dalam bagian atasnya. Sekarang untuk bagian bawah, nah ini ya, frame ini. Nah, kita gunakan rotate juga. Nah, kita putar sekitar 180 derajat. Frame siap digunakan. Kita tarik posisinya ya, gunakan sisi sudut ujung bagian tepi luar ya, untuk memudahkan kita memasang frame-framenya ini. Nah, sekarang kita bikin seperti yang sebelumnya ya. Kita ada cowakan pembagi atas dan bawah. Kita tarik garis supaya tidak salah ya. Kita tarik garis. Nah, kita ambil saja nih referensi yang ada di bawah ini ya. Kita copy saja. Tarik ke atas ya. Nah, tarik seperti itu. Nah, selanjutnya kita rotate aja ya. Nah, ini supaya kita nggak kerja dua kali ya. Nah, kita paskan ke posisi yang pas, kira-kira jangan sampai meleset. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita hapus bagian yang tidak digunakan. Selanjutnya kita gunakan push pull ya, kita dorong ke dalam ya, dorong ke dalam. Hati-hati ya. Oke, kalau ingat itu sekitar 800 mili panjangnya ya, kita tinggal ketik 800 mili push pullnya. Nanti dia akan terdorong sekitar 800 mili. Tapi kalau mau manual ya satu-satu sambil dilihat. Jangan lupa scrollnya dimainkan. Nah, ini ya, saya contohkan yang langsung ngetik ya, dorong sedikit kemudian isikan angka 800. Oke, sudah selesai. Nah, kita hapus bagian yang tidak digunakan. Selanjutnya kita grup. Kita grup supaya mudah dipindahkan, tidak merusak gambar yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita fill dia dengan tekstur jenis kayu ya. Kita pilih di posisi sebelah palet sebelah kanan ya, di default tray-nya. Nah, ambil tekstur kayu yang diinginkan ya. Kalau di grup itu memungkinkan sekali klik untuk fill dia akan terisi semua, tapi kalau belum di grup dia face to face. Jadi setiap permukaan jadi mengerjakan satu persatu.
Tapi kalau sudah di grup cukup sekali aja. Nah, ini kita pilih karakter supaya bisa membandingkan posisi pintu dengan objek manusianya. Ya, ini pintunya kita naikkan dulu. Nah, kita berdirikan. Udah sesuai nggak kita bandingkan dengan manusianya ya? Oh ya, cukup ya, 2 meter 10 ya, 2010 mili. Nah, cukup nih ya untuk jadi sebuah pintu yang bagus. Oh, ini kurang, turunin dikit. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mendesain sebuah pegangan ini ya, pegangan pintu ya, untuk buka tutup pintu. Kita ambil saja referensi seperti ini ya, sekitar 1 meteran ya, 1 meter. Kita buat kotak dengan ukuran standar ya, garis referensinya kita hapus. Nah, kita kasih ukuran sekitar 133 kali 51. Kayaknya kurang cukup ya, naikin sedikit. Berapa ya pasnya perkiraan? Ini silakan ya untuk memodifikasi ukuran sesuai dengan keinginan. Ini saya juga masih kira-kira nih yang bagusnya berapa ya. Ya, mungkin sekitar 225 kali 51. Mungkin saya rasa cukup ya seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian handle atau gagang, yang kedua bagian anak kuncinya, lubang kuncinya ya, bagian lubang kuncinya. Nah, kita posisikan ke isometrik, tarik sedikit sekitar 10 mili ya. Oh, ini 800 kebanyakan. Oke, kalau gitu sekitar 8 mili ya, 8 mili saja. Oke. Ketebalannya 0,8 cm. Nah, kita kasih jarak di sini untuk posisi handle gagangnya sekitar. Oke. Kita klik offset dengan distance sekitar 10. Di bawahnya juga kita lakukan hal yang sama untuk bagian lubang kuncinya ya, offsetnya sekitar distance 10. Oke. Selanjutnya saya kasih ukuran supaya lebih jelas, bisa diikutin gambarnya. Nah, kita push dia sekitar 2 mili ya. Kita tekan ke dalam sekitar 2 mili. Nah, ini saya kasih ukuran 2 mili. Kemudian tekan tengahnya ini kita akan bentuk semacam kita akan buat gagang pintu ya, gagang pintu supaya bisa dibuka tutup pintunya. Saya akan butuhkan gagang pintu yang bulat ya, bulat. Kali ini kita masih tetap menggunakan volume tool. Nah, volume toolnya sama pengoperasiannya, cuman berbeda. Kalau saya akan paskan dulu di mana letak posisi pasnya ya, posisinya tengah-tengah ya. Posisi tengah-tengah di bagian atasnya. Saya tarik garis bantunya ya. Nah, ini asumsikan sekitar 15 ya, karena 31 panjangnya. Lebarnya sekitar 80, jadi kita tarik sekitar 40. Iya, nah kita tarik dengan radius sekitar 12 ya. Oke, hapus bagian yang tidak digunakan. Setelah kita hapus bagian yang tidak digunakan, jangan lupa kita perlu
garis bantu untuk menarik garis titik tengahnya ini ya. Saya perlu untuk menarik garis tengahnya ini ya, agak ribet juga nih ya. Oke, sebentar, kita ambil posisi yang tepat nih ya. Nah, ini saya tarik berdasarkan on green axis ya, dia tegak lurus ke atas, jangan sampai miring. Kalau miring hasilnya juga miring ini nanti. Aduh, gimana nih ya posisinya. Oke, ini saya tarik dulu aja. Oke, coba saya cek dulu. Ini posisi miringnya seperti ini. Oke, ya. Oh, ini ya. Oke. Nah, tarik on green axis, perkiraan sekitar 100 ya. 100 mili, tegak lurus, kemudian ke berikutnya sekitar 100 berapa tadi, 150. Nah, kita kasih sekitar garis bantu sekitar 10 ya, 10, karena ini nanti kita akan membentuk sebuah lengkungan ya, lengkungan. Nah, saya akan membuat lengkungan di sini. Tarik 10 ya. Oke, tarik 10. Hapus bagian tidak digunakan. Oh, tar dulu, belum kerjakan. Nah, nih. Ya, tarik. Nah, nih akan melengkung. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya garis lain kita hapus. Iya, garis lain kita hapus. Nah, garis bantu ini akan membantu arah volume tool yang akan ditarik. Nah, kita klik aja bagian-bagiannya ya, baru klik volume tool, letakkan di tengah aja di gagang ya, gagangnya. Mungkin kelihatan tidak proporsional ya. Untuk ukuran lebih lanjutnya silakan utak-atik sendiri ya. Nah, untuk gagang handle pintunya sudah jadi, tinggal kita membuat lubang anak kunci ya, sekitar sekian ya, atur dengan baik ya. Nah, sesuaikan. Kemudian jangan lupa kita grup hasil kerjaannya, 3 kali klik atau di blok menggunakan anak panah. Nah, kemudian kita fill menggunakan tekstur metal. Selesai untuk pembuatan gagang pintu. Kita tarik ke dalam ya, kita tarik ke dalam. Oke, kita paskan dengan mal yang sudah kita buat tadi ya. Iya, panjangnya mungkin lebarnya sama tapi panjangnya berbeda ya, panjangnya lebih panjang. Oke, sudah selesai. Satu gagang pintu sisi luar. Nah, selanjutnya kita akan bikin sisi bagian dalamnya. Oh ya, jangan lupa pekerjaannya disimpan ya, supaya nggak hilang dan bisa digunakan untuk berikutnya. Oke, kita geser dulu posisi orangnya. Oke, pintu udah jadi. Sisi sebaliknya belum ada gagangnya ya. Kita klik gagang tadi, klik move, tekan kontrol, tarik ya, sejajar ya. Kemudian flip along green ya, ikuti green, arahnya green. Nah, sudah seperti ini, tarik, tepatkan di posisinya. Iya, hati-hati dan amatin ya, geser dikit, digeser-geser aja ya. Oke, sudah selesai. Nah, selesai kita pembuatan daun pintu lengkap dengan gagang handle-nya. Selanjutnya kita akan buat kusennya. Kusen kita bikin dulu ya, ukurannya sekitar 110 kali 50. Nah, seperti ini ya. Jadi garis utamanya adalah kotak seperti ini ya, persegi panjang ya. Nah, ukurannya 50 nih saya terangkan supaya bisa diikuti, kali 110. Nah, selanjutnya umumnya kusen itu tidak langsung menyentuh ini ya, menyentuh permukaan lantai, tapi kita tarik dulu ya.
sekitar ukuran bata kita tarik sekitar 10 ya. Tapi sebelumnya nanti kita bikin malnya dulu nih. Kita bikin malnya dulu, apa sih yang mau dikerjakan. Untuk bingkainya ini, nah, ikuti gambarnya ya, ikuti gambar dan ikutin ukurannya. Silakan modifikasi. Yang jelas ini nanti permukaan ini akan saya tarik, frame ini menjepit daun pintu ya. Nah, di bagian ini akan menjepit daun pintu. Nah, ini kita tarik. Kita akan bentuk bingkai yang menarik ya, sisi ujungnya ya, supaya tidak runcing ya. Kita bikin setengah lingkar sama seperti yang kita pembuatan bingkai pada pintu ya. Saya lagi bikin supaya ujungnya tidak runcing, ujung kayunya tidak runcing. Seperti ini. Oke, nanti saya sketsa dulu. Selanjutnya nanti akan saya kasih ukuran supaya lebih bisa diikutin lagi ya. Nah, ini sekitar ini 6, saya geser dulu ya. Yang atas 6. Ini kalau bisa kita bikin yang proporsional ya, 6 kali 6 ya untuk setengah lingkarnya. Itu atau 5 kali 5. Nah, seperti ini. Hapus bagian tidak digunakan ya. Ini oh ya sudah, kalau kita nih sudah jadi 6 kali 6. Nah, ini ukurannya. Ya, selanjutnya kita grup, kita kopas ini ya, kita kopas ya, kita tarik dulu keluar ya. Nah, habis itu kita copy lagi ya bagian yang sudah ada. Ini sebagai bantuan kita untuk memahami ya, pembelajaran ini supaya bisa diikutin. Selanjutnya kita double klik aja, kita hapus. Nah, pada saat dia di posisi grup, kalau kita mau edit kita harus double klik ya, supaya kita bisa memasukin. Anggap saja kayak grup itu seperti gambar itu dimasukkan ke dalam satu folder sama. Jadi kalau kita mau masukin folder tersebut untuk editing, maka kita harus masuk ya. Oke, bikin kita seperti ini. Hapus bagian yang tidak digunakan. Nah, selesai. Jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Oh iya, di sini lupa tadi ya. Tampak atas posisi 2 dimensinya belum saya gambar. Saya gambar dulu. Ini R-nya sekitar berapa ya? Sekitar 6. Nah, kita klik ini ya. Malah yang sudah jadi tadi. Selanjutnya kita push pull dia ya, sekitar 100. Nah, asumsikan bahwa ini bagian ini adalah ini ya, semen ya, semen yang kita naikkan sekitar 10 mili. Nah, baru kita jepitkan posisi ini ya. Nah, supaya tidak kerja 2 kali, maka ini kita copy ya. Nah, setelah sudah posisi ini, kita flip along. Ambil, salah, bukan green ya. Kita klik lagi flip along red direction, baru kita tutupkan. Nah, kita jepitkan di daun pintu. Oh iya, kita jadikan satu aja ya sepertinya ya, daripada kerja 2 kali. Ini kita jadikan satu. Kita klik lagi ya, double klik masuk ke dalamnya, kita copy ke dalam bagiannya ya, kemudian kita flip along
red direction. Nah, baru kita apitkan ya, kita jepitkan. Nah, karena pintu arahnya membuka ke dalam, nah, ini sebagai holder saja, sebagai holder supaya pintu tidak loss keluar ya. Itu karena apa, dia akan dibukanya arahnya ke dalam. Nah, sekarang kita akan bentuk kusennya. Nah, bentuk bagian bawah kita copy dulu ya, kita letakkan di atas. Nah, ini supaya tidak tercampur ya, kita grup bagian bawah dan bagian atasnya itu terpisah supaya tidak tercampur hasil gambarnya, supaya mudah dieditnya. Kita bikin garis tepi ya, yang akan diikuti volume tool nanti. Iya, garis tepi bingkai dari daun pintu. Nah, kalau sudah kita bikin garis tepinya, maka kita klik satu persatu ya. Nah, ini saya lakukan kesalahan ini. Saya ulang lagi. Ya, tarik garis lagi ke atas ya, mengikuti daun pintu supaya nanti pada saat kita klik volume itu dia akan mengikuti daun pintu yang ada ya. Oke, udah selesai. Kemudian kita klik ya, semua garis yang barusan kita buat. Ingat, garis ini tidak menyatu dengan daun pintu ya, karena daun pintu sudah di grup secara terpisah. Nah, udah selesai, kita klik volume itu, arahkan ke dalam. Nah, sudah jadi kusennya ya. Indah sekali ya. Nah, dia tepian runcingnya sudah kita bikin sedikit bulat. 3 kali klik, kemudian kita grup ya, sehingga kusennya bisa kita edit. Oh, ternyata handle-nya belum dijadikan satu ya, belum dijadikan satu dengan daun pintu. Kita klik saja handle bagian depan, daun pintu, dan handle bagian dalam, kemudian make group supaya dia tidak terpisah pada saat kita edit. Oke, saya rasa cukup. Nah, hasil pembuatan desain pintu, daun pintu ya, dengan kusen sudah selesai. Silakan utak-atik sendiri ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu mengupdate ya modifikasi-modifikasi yang akan muncul di video-video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.